gagasan, pendapat, dan sebagainya, ini supaya bisa terkomunikasikan dengan baik, supaya bisa disampaikan dengan baik gitu ya, intinya itu. Nah, kalau kita membahas untuk pekerjaan, masalah pekerjaan biasanya di awal sebelum kita mulai kerja kan ada beberapa, tes dulu ya, biasanya nih masuk masuk nggak ya kualifikasi kita nih dengan posisi yang kita lamar, biasanya gitu ya. Nah untuk, teman-teman sebelum masuk ke dunia kerja, kalau udah lolos administrasinya biasanya suka dipanggil ya untuk tes wawancara. Ada beberapa perusahaan yang memang, memutuskan si pelamar ini diterima atau tidak berdasarkan finalnya itu di wawancara gitu ya, atau ada juga yang melakukan beberapa tahapan wawancara. Mungkin di wawancara pertama lolos, nanti lanjut ke tahapan yang kedua, misalnya wawancara lagi, gitu ya, wawancara kedua. Terus ada lagi kadang sampai 3 kali wawancaranya. Nah, ini nanti tergantung sama perusahaannya, gitu ya. Kita sebagai pelamar ya wajib banget mengikuti aturan dari mereka. Karena harapannya kan kita ingin diterima ya, bener nggak? Jadi kita harus ikutin nih, kalau misalnya ada satu 2 atau 3 kali atau 4 kali mungkin wawancaranya silahkan diikuti dengan baik. Karena mungkin mereka melakukan itu ingin tahu ya, ingin menggali lebih dalam lagi mengenai kemampuan kita. Apa sih kontribusi yang bisa kita berikan kepada perusahaan mereka, gitu intinya, oke? Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada yang sudah pernah ikut tes wawancara? Udah ada yang pernah ikut? Mungkin di antaranya sudah ya. Nah, kalau yang sudah pernah mengikuti tes wawancara mungkin tahu bagaimana rasanya, gitu ya. Bagaimana persiapan yang dilakukan, bagaimana pada saat melakukan wawancara tersebut, kemudian nanti setelahnya juga seperti apa. Sebetulnya kalau untuk yang pernah, mengikuti tes wawancara, mungkin ini bukan suatu hal yang aneh lagi gitu ya. Kurang lebih udah tahulah gambarannya gimana sih kalau diwawancara gitu ya. Tapi kalau yang fresh graduate nih gimana nih, belum pernah sama sekali diwawancara. Nah, kurang lebih nanti ini yang akan kita bahas ya. Jadi ada beberapa sebetulnya bisa dibilang tips mungkin ya atau trik juga nih, gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pewawancara tersebut. Ketika si pewawancara ini misalnya menanyakan sesuatu hal kepada kita, apa yang harus kita jawab? Gitu ya, apalagi kalau teman-teman sampai, merasa kebingungan, "Duh pertanyaannya kok susah banget ya?" Padahal itu mungkin hal-hal yang menyinggung atau menyangkut dengan kepribadian kita atau kompetensi kita. Biasanya kadang kalau lagi pas wawancara kita suka bingung sendiri. Misal ditanya nih, "Mas Aldi ini keahliannya apa ya?" Biasanya suka, "Apa ya Bu?" "Ya ya gitulah Bu," misalnya gitu ya. Jawabannya itu yang tidak meyakinkan. Nah jangan sampai ini terjadi. That's why kita sebelum melakukan pewawancara, sebelum melakukan wawancara kita harus melakukan persiapan dulu, benar ya? Persiapannya seperti apa? Orang cuma tinggal wawancara, tinggal ditanya, tinggal jawab. Loh, ada loh persiapannya. Supaya apa? Supaya nanti tampilnya maksimal, supaya nanti apa yang kita bicarakan itu memang benar-benar, menunjukkan poin-poin terpenting dari diri kita. Karena nanti pada saat wawancara, aspek seperti memasarkan diri gitu ya, atau personal branding, cara kita mempresentasikan diri kita, kemudian cara kita menunjukkan cara bicara kita, itu nanti dinilai sama mereka. Nggak usah ngomong dulu, kita masuk ruangan aja dulu, kemudian kita duduk atau mungkin berjabat tangan atau menatap si pewawancara itu juga udah menjadi penilaian buat mereka, gitu ya. Jadi makanya kita harus benar-benar persiapkan segala sesuatunya, entah itu dari dokumen, kemudian entah itu dari mental kita, kemudian jangan lupa juga latihan, ini penting banget nih untuk latihan. Untuk berbagai contoh pertanyaan wawancara kan udah banyak di internet ya, saya yakin teman-teman udah banyak yang searching juga di internet. Untuk contoh-contoh pertanyaannya banyak banget, silahkan dilatih. Cobain nih di rumah, misalnya sama adik atau kakaknya gitu ya. Pura-pura nih yang satu jadi pewawancara, yang satu jadi pelamar gitu, dicobain aja. Supaya tahu kemampuan berbicara kita sampai mana. Gak mungkin dong nanti wawancara kita cuma diem aja atau ngangguk-ngangguk atau cuma senyum-senyum aja. Otomatis kan kita harus jawab ya pertanyaan yang dikasih sama si pewawancara itu. Makanya kita harus latihan. Apalagi yang merasa mungkin dirinya kayaknya, aduh kalau ngomong di depan umum saya nggak berani deh. Atau aduh kalau ngomong depan umum tuh saya gugup misalnya. Atau misalnya kadang apalagi kalau misalnya tes wawancara ini kan momennya benar-benar serius ya, benar-benar penting gitu kan. Ini gimana ya, kadang suka blank kalau saya misal. Nah, ini bisa dilatih. Teman-teman bisa latihan di rumah. Latih bicaranya. Latih nih kira-kira kata-kata apa ya yang seharusnya keluar dari mulut saya ketika menjawab pertanyaan tersebut. Gitu ya. Semuanya bisa dilatih, jangan khawatir. Bagi yang mungkin merasa saya pendiam dan nggak banyak bicara, silahkan dilatih dari sekarang.
gitu ya, supaya nanti begitu hari wawancaranya tiba, kita udah siap. Dan yang paling penting juga, teman-teman harus menggali potensi. Yang saya bilang tadi di awal, kadang kita nggak tahu nih, ditanya misalnya kelebihan kamu apa, atau keunggulan kamu apa, kadang kita nggak mampu jawab. Padahal yang ditanya tentang siapa? Apakah tentang orang lain? Tentang diri kita loh padahal yang ditanya, benar nggak? Tapi karena kita nggak tahu apa ya kelebihannya. Malah kadang mungkin yang sebelumnya misalnya besok mau wawancara tapi sama sekali belum pernah melihat informasi tentang wawancara di internet ataupun dari sumber-sumber yang lain, mungkin begitu ditanya ditanya gitu ya, ditanya nih pas mau ditanya misalnya, "Silahkan jelaskan tentang diri Anda," atau "Apa keunggulan Anda?" Aduh apa ya? Kadang suka gitu ya. Karena mungkin nggak pernah tahu nih kira-kira yang ditanya apa, kemudian nggak pernah tahu juga nih gimana cara menjawabnya gitu kan. Nah jangan sampai ini terjadi. Latihan dan latihan gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat nih kemampuan teman-teman sudah sampai mana gitu ya. Nah kemudian ketika pada saat wawancara dipanggil nih perhatikan penampilan. Penting loh. Karena ini merupakan salah satu cara kita untuk melakukan personal branding. Benar nggak? Kalau nanti misalnya mau wawancara pakai bajunya kusut, pakai bajunya misalnya nggak sesuai nih dengan yang seharusnya. Misalkan harus kalau untuk wawancara di perusahaan biasanya office look ya, pakaiannya entah itu pakai kemeja mungkin gitu ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga gitu ya, karena ini merupakan penilaian. Kita nggak seperti saya nih sekarang melihat teman-teman, yang saya lihat apanya dulu? Apa saya tahu nih kemampuannya Putu Anditya nih apa? Atau keahliannya dari Mbak Intan ini apa? Saya nggak tahu. Yang saya lihat pertama kali apa? Atau teman-teman yang lihat saya pertama kali apa? Sebelum saya ngomong, penampilan ya, benar nggak? Yang kita lihat dari orang lain ini pertama sekali adalah penampilan. Makanya penampilan pertama begitu menggoda, gitu ya. Tagline-nya banyak banget yang kayak gitu. Jadi teman-teman memang harus perhatikan gitu ya, jangan menyepelekan mengenai penampilan. Kalau misalnya kita penampilannya kurang bagus gitu kan, orang lain nanti tidak percaya sama kita, nggak yakin gitu ya. Ini kok mau wawancara apa mau ke mall sih? Ini kok mau wawancara apa mau ke undangan sih? Kok pakai bajunya kayak begini banget misalnya, gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan penampilannya, harus tahu momennya kapan gitu ya, harus tahu caranya bagaimana nih membawa diri kita supaya kita bisa diterima, kemudian supaya bisa meyakinkan orang lain, apalagi si pewawancara gitu kan. Karena mereka butuh nih keyakinan dari kita, mereka butuh kepercayaan dari kita gitu kan istilahnya, harus itu yang kita tunjukkan kepada mereka gitu ya. Kemudian harus teman-teman juga perhatikan nanti cara menjawabnya. Menjawab pertanyaannya ini kalau bisa sesingkat mungkin ya, singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan bertele-tele, jangan kesana kemari dulu. Kalau ditanya misalnya nih, saya mau seolah-olah saya pewawancara ya, saya mau tanya salah satu nih ya, boleh ya? Oke, sebentar. Boleh diaktifkan mic-nya dengan Beli Putu Anditya Putra. Silakan. Oke. Sudah diaktifkan, Beli? Wah, kemana nih? Oke, sebentar. Mungkin lagi delay ya. Halo, Beli Putu? Halo, Oke, ya, salam salam kenal nih, Bli. Kalau saya tanya boleh ya, seolah-olah saya pewawancara nih ya. ya. Oke, kalau saya tanya gini, misalnya, Bli Putu ini anak keberapa ya di keluarganya? Saya anak Jawabannya seperti pertama. apa? Gimana? Saya anak yang ke pertama. Oke, sudah sampai situ aja jawabannya atau ada lagi? Sampai situ saja. Sampai situ aja. Oke, kalau misalnya saya tanya lagi, ini Putu Anditya ini sudah punya pasangan atau belum ya? Jawabannya Sudah, gimana? Oke, sudah sampai situ aja ya, jawabannya? ya. Oke. Kalau saya tanya lagi, oh udah punya pasangan ya? Sudah punya anak? Atau sudah menikah atau masih pacaran nih, Mas? Masih pacaran. Oke, tapi berarti sudah punya pasangan ya, berarti belum menikah ya. Emang dibolehin ya sama pacarnya untuk kerja? Jawabannya apa?
Oh tentu, sangat boleh. Kenapa kok dibolehin sih? Kan nanti waktunya nanti habis buat kerja, nggak bisa ketemuan dong. Enggak gitu juga, nanti ke depannya kan sebagai kepala rumah tangga juga harus bekerja. Oke, terima kasih jawabannya ya. Kita bahas ya. Kurang lebih pertanyaan ini biasanya kalau si pewawancaranya kepo berat gitu ya sama kita, biasanya suka ditanya urusan pribadi. Mulai dari kita anak keberapa, kemudian kita udah punya pasangan atau belum, kemudian punya anak atau belum gitu ya. Sudah menikah atau masih pacaran, biasanya ada nih pertanyaan yang kayak tadi. Dan tadi Belipu tuh udah bagus nih jawabannya. Singkat ya, artinya sesuai dengan apa yang dia tanyakan. Sesuai dengan apa yang saya tanyakan gitu ya. Sesuai dengan apa yang si pewawancara tanya gitu ya. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak perlu menambahkan hal-hal yang tidak penting. Misalnya, kalau jawaban tadi misalnya udah punya pasangan, eee, kebetulan sudah misalnya gitu ya, sudah punya pasangan. Oh udah menikah, udah punya anak? Oh belum, masih pacaran misalnya. Oh masih pacaran gitu. Pasti kan ditanggapi ya sama si pewawancaranya. Terus kita ditanya lagi nih, biasanya terus digali informasinya. Mereka sebenarnya bukan mau kepo tentang hal pribadi kita sih sebetulnya. Mereka cuma mau lihat bagaimana cara kita menyikapi pertanyaan mereka. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan mereka. Apakah ada yang langsung baper nih? Atau langsung kepancing dikit langsung curhat gitu ya. Ada tipikal orang yang seperti ini ada. Bener nggak? Kadang nih apalagi kalau yang misalnya urusan keluarga, gaji terutama ya, ini amat sangat sensitif banget. Jadi kadang kalau misalnya kita kurang fokus sama pertanyaannya, biasanya suka terbawa arus nih. Begitu ditanya, "Kenapa kerja? Kok milihnya perusahaan di sini sih?" "Iya Bu, kebetulan soalnya saya butuh banget nih Bu, biaya untuk sehari-hari saya udah nggak ada yang menanggung Bu, soalnya suami saya udah nggak kerja, suami saya baru di-PHK nih Bu," misalnya. Ceritain panjang lebar, ujung-ujungnya curhat. Jangan sampai ya, karena mereka nggak akan mau tahu itu. Hello, semua orang punya masalah, bener nggak? Masing-masing kita punya masalah. Jadi mereka akan seolah-olah seperti ini, "Ya terserah elo, itu kan urusan elo," gitu. Yang mereka butuhkan apa? Yang mereka butuhkan adalah kompetensi kita, gitu ya. Kemampuan kita apa nih yang bisa kita kasih buat perusahaan mereka. Makanya ketika nanti wawancara, usahakan jawab pertanyaan tuh sesingkat mungkin gitu ya, sesuai porsi pertanyaannya. Kemudian jangan lupa juga untuk teman-teman fokus sama pertanyaannya. Karena selain cara kita menjawabnya gitu ya, termasuk attitude kita juga, jawaban kita juga merupakan salah satu penilaian penting buat mereka, gitu ya. Jawaban kita ini coba mau dilihat nih, kalau misalnya saya tanya keahliannya Mbaknya ini apa ya, misalnya nih ya, kita coba open mic satu lagi ya. Sebentar, kita cari dulu nih. Ada yang mau jadi sukarelawan? Bentar ya. Dengan oke, yang saya pin dengan Mbak Intan. Oke, silakan Oke, diaktifkan ya Mbak Intan. Salam kenal nih Mbak Intan. Mbak Intan udah pernah ikut tes wawancara atau belum? sudah. Sudah pernah ya? Oke, pas banget nih kalau sudah pernah. Kalau waktu itu ditanyain nggak tentang kemampuan atau keahlian kita sama si pewawancaranya? Keunggulan kita nih Hmm, apa gitu? Ditanyain nggak? enggak, Lupa. enggak. Nggak ditanyain. Terus waktu itu Mbak Intan yang inget yang ditanya apa sama si pewawancaranya? Hmm, Apa mampu tuh? bekerja dengan tekanan, Mampu bekerja dalam tekanan, oke. Kemudian apa lagi? Jawaban Mbak Intan waktu itu apa? hmm, mampu, Oke, cuma siap. sampai mampu aja atau ada penjelasan lain? Enggak sampai situ aja. Oke, terus pertanyaannya apa lagi? Sudah menikah, Mm, kemudian tentang gaji. gaji. Nah, Pernah terus bekerja sebelumnya, eh, gajinya lebih besar gitu dibandingkan yang perusahaan yang baru kita lamar ini gitu. Jawabannya gimana tuh Mbak? Coba saya mau tahu dong. bukan gitu. Siap enggak dengan gaji yang segini gitu. Oke, terus waktu itu Mbak Intan jawabnya gimana? Siap. Siap, Oke. Segala resikonya udah siap berarti gitu ya jawabannya. Menurut iya. Mbak Intan waktu itu, kira-kira kekurangannya Mbak Intan apa nih? Waktu menjawab pertanyaan Kurang dari pede.
Kurang pede. Oke, kemudian apa lagi? Iya. Kalau untuk jawabannya udah sesuai ya, apa yang ditanyakan artinya fokus gitu ya, pertanyaan dengan jawabannya sudah sesuai, tidak melebar kemana-mana gitu kan. Iya, Berarti cuma kurang pede aja ya. iya benar. Oke, makasih Mbak Intan nih ya, saya mute lagi ya. Biasanya sih suka ada pewawancara yang nanya gini, silakan ceritakan tentang diri Anda, udah punya pengalaman kerja belum? Biasanya gitu ya. Padahal dia udah bisa lihat sebetulnya dari CV kita. Cuman dia mau tahu aja cara kita menjawabnya seperti apa. Gitu ya. Makanya kita harus persiapkan kenapa kita harus latihan ini untuk mempersiapkan hal-hal yang seperti ini gitu. Karena kan nanti kalau misalnya nggak ada, bayangin kalau teman-teman nggak latihan, nanti kata-kata yang keluar tuh tidak terorganisir dengan baik. Saya yakin. Kenapa? Karena nanti akan ada rasa nervous ya, grogi. Benar nggak? Ketemu orang, apalagi orangnya ini lagi nilai kita pasti grogi. Nah ini dia yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti pas wawancara kita nggak tahu mau jawab apa, kita bingung nih menjelaskannya dari mana gitu. Jadi harus latihan dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi seperti misalnya gaji, jawab sesuai dengan porsinya. Kalau memang misalnya dari perusahaan, aduh gajinya di tempat mbaknya yang sebelumnya kayaknya gajinya ini lebih besar loh mbak, di sini lebih kecil. Emang mbaknya siap menerima gaji segini misalnya gitu ya. Silakan jawab. Misalnya kalau kalian siap gitu ya, silakan dijawab, saya siap Bu dengan segala konsekuensinya karena saya yakin untuk masalah gaji ini sudah disesuaikan dengan kemampuan pekerjanya masing-masing misalnya gitu ya, atau memang sudah ada kebijakan dari perusahaan nih. Biasanya gitu ya, atau mengikuti kebijakan perusahaan misalnya. Jangan sebutkan nilainya kalau misalnya teman-teman bukan yang sudah expert gitu ya, bukan yang memang punya pengalaman, kan biasanya suka ada tuh eee, buat nego salary ya, biasanya kalau misalnya kita sudah biasanya di level tertentu gitu ya, itu silakan aja. Tapi kalau untuk yang buat pemula seperti kita nih, yang baru banget mau masuk kerja atau yang pengalamannya baru baru sedikit gitu ya, belum sebanyak atau belum selama orang-orang yang sudah expert ini gitu. Nah mungkin ini, eee, gaji ini nanti akan menjadi salah satu masalah yang sensitif. Kalau saran saya jawabnya sesuai dengan misalnya kebijakan perusahaan, sesuaikan dengan kemampuan saya gitu ya. Yang paling penting nanti ketika ditanya sama si pewawancara, coba ceritakan tentang diri Anda, jangan melebar kemana-mana ya. Fokuskan kepada kompetensi, kepada keahlian, kepada keunggulan kita. Misalnya kita mampu berbicara di depan umum misalnya, kita sudah sering melakukan presentasi, omongin aja ke si pewawancaranya. Emang ini misalnya Mbak Mona ini keahliannya apa ya? Oh, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kebetulan saya senang berbicara Bu. Kebetulan saya sering menjadi MC di sebuah acara-acara presentasi misalnya gitu ya. Untuk prestasi saya Ibu bisa lihat ada beberapa sertifikat yang sudah saya lampirkan di dokumen di dokumen saya misalnya gitu ya. Ini adalah bukti bahwa saya memang tertarik dengan dunia presentasi, kemudian saya juga memiliki kemampuan dalam melakukan presentasi gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat untuk saya ketika saya melamar pekerjaan sebagai marketing. Jadi dihubungkan gitu ya. Emang agak susah, butuh latihan ya, benar nggak? Apalagi nanti grogi-grogi itu pasti itu menjadi salah satu apa ya, tantangan sekaligus rintangan tuh sebetulnya. Jadi kita harus latihan gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya ditanya blank gitu, ah jangan sampai. Kan gak lucu ya. Wawancara ini kan kita tunggu-tunggu banget, momen yang amat sangat kita harapkan ini bisa lolos gitu ya, supaya kita bisa masuk ke perusahaan yang kita lamar tersebut. Tiba-tiba misalnya, tiba-tiba kita nggak mampu jawab pertanyaannya dengan baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan teman-teman latihan ya. Latihan cari banyak sumbernya dari internet, kemudian pertanyaan dan jawabannya juga sudah lengkap banget di internet, boleh dicari ya. Kalau di sini kita cuma bahas sedikit aja nih yang kita bisa bahas ya, karena dengan terbatasnya juga waktu, mungkin teman-teman bisa explore lagi nih dari berbagai sumber yang lain gitu ya. Tapi yang paling penting adalah latihan. Oke, latihan cara berbicaranya. Kemudian perbaiki penampilannya. Kira-kira nih misalnya nih buat yang cowok-cowok nih, aduh kalau saya grogi tuh saya suka garuk-garuk kepala atau suka goyang-goyangin kaki. Coba dilatih gimana mengontrol itu supaya nanti ketika wawancara walaupun grogi kita bisa mengontrol itu. Kita bisa setidaknya memanage nih gitu ya. Kalau groginya biasanya tadinya level 100 gimana caranya nih harus groginya menurun gitu ketika nanti melakukan wawancara gitu. Karena kan nanti sedikit banyak akan sangat berpengaruh gitu ya. Apalagi tadi misalnya dari Mbak Intan tadi bilangnya katanya kurang percaya diri. Nah, biasanya kurang percaya diri ini
karena tidak ditunjang dengan latihan dulu misalnya gitu ya. Cuma kalau kita latihan dulu pasti akan menambah rasa percaya dirinya. Dan yang paling penting lagi apa? Jangan lupa berdoa ya. Karena ketika kita sedang grogi, nervous, berdoa itu salah satu kunci juga nih untuk kita bisa menenangkan hati gitu ya, meyakinkan hati gitu ya. Jadi teman-teman jangan sepelekan nih yang namanya berdoa itu juga penting karena ini untuk apa ya merilis si nervousnya tadi gitu. Oke? Dicoba ya latihan di rumah. Jangan sampai enggak nih, mumpung masih pandemi, banyak waktu luang. Apalagi teman-teman nih yang saya lihat tadi ada di beberapa chat ini katanya ada yang mau tes wawancara ya, semoga berhasil. Jangan lupa latihan, itu ya. Latihan, latihan, dan latihan. Jangan pernah bosan, gitu kan. Oke, nanti kalau misalnya sedang latihan direkam, kemudian di tag ke IG-nya Arsika, ya boleh banget, silahkan. Nanti kita lihat bareng-bareng gitu ya, seperti apa sih contoh wawancara gitu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu ya. Pandeminya masih ada. Jangan lupa pesan Ibu Suci ya. Pakai masker, cuci tangan dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.